Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zaharin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 25 April 2021, Minggu panggilan. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Kita diingatkan untuk selalu menjadi domba yang baik terhadap gembala kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkaulah gembala kami yang setia. Kami mohon semoga kami pun sanggup menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang sanggup mengikuti contoh hidup-Mu. Tuhan, itu Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah domba yang baik. Dalam komunitas kami, sewaktu saya tinggal di Papua New Guinea, ada 3 ekor anjing. Setiap kali saya kembali dari kota, Fernando, nama dari salah satu anjing kesayangan kami, selalu lari menjemput saya dan mengiringi saya sampai mobil parkir, entah di garasi atau di samping kamar makan. Begitu saya turun dari mobil, dia memandang saya dengan muka ceria sambil ekornya bergoyang-goyang. Di saat saya menyapanya, kadang dia lompat, tetapi kadang dia membungkukkan badannya sambil 2 kaki kaki depannya menjulur ke depan. Apa arti di balik tanda-tanda ini? Yang pasti bahwa dia sungguh mengenal tuannya, mencium aroma tuannya, mencintai tuannya, menaruh hormat pada tuannya, dan taat pada perintah tuannya. Di saat saya memanggil namanya, cepat sekali dia bereaksi. Kalau ada orang asing datang, dia gonggong dan lari mendekati orang itu. Dia akan terus menggonggong sampai ada frater atau pastor datang mendekat. Fernando sungguh seekor anjing yang baik, mengenal tuannya dan taat pada tuannya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perkataan dan perbuatan Yesus sungguh nampak dalam kenyataan hidup. Dia menyembuhkan orang sakit, mendengar keluhan orang yang menderita, memberi makan kepada orang yang lapar, merangkul orang yang disingkirkan dari masyarakat, dan pada akhirnya memberi nyawanya bagi keselamatan manusia yang dicintainya. Itulah Yesus Kristus gembala kita. Lalu bagaimana reaksi kita sebagai domba?
Apakah kita selalu setia mengikuti bimbingannya? Apakah kita sungguh mengenal suaranya dan mengikutinya dengan setia? Kalau Kristus selalu siap merangkul orang yang menderita, orang sederhana, dan memberi makan kepada orang lapar, apakah kita sebagai dombanya juga siap mengikuti teladannya? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu Panggilan, kita diajak untuk merenungkan panggilan kita masing-masing sebagai bapa atau ibu, guru atau perawat, dan lain-lain. Apakah kita selalu meneladani Yesus Kristus dalam menjalankan tugas harian kita? Kita di Indonesia cukup berbahagia karena kita masih punya banyak calon imam, biarawan-biarawati. Ada banyak misionaris Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tetapi kasihan di banyak negara di luar sana, kekurangan imam dan calon-calon imam, biarawan-biarawati. Sewaktu saya berada di Papua New Guinea, banyak paroki tidak ada imam, kurang biarawan-biarawati, malah ada yang tinggalkan imamat dan biara. Saudara-saudara dan yang terkasih dalam Kristus, kita butuh imam dan biarawan-biarawati. Saya mengajak kita semua, bapa, mama, orang muda, dan anak-anak untuk berdoa mohon panggilan. Gerakanlah minat anak-anak muda atau yang masih kecil untuk berpikir tentang hidup menjadi pelayan Tuhan. Kalau ada yang sudah punya kerinduan, bimbinglah mereka agar kerinduannya terwujud. Kita butuh imam untuk melayani sakramen. Kita boleh punya banyak prodiakon, suster, bruder, tetapi kalau kita tidak punya imam, nanti siapa yang melayani sakramen? Bagi keluarga, ajaklah anak-anak Anda untuk masuk menjadi pelayan Tuhan. Marilah kita saling mendoakan. Semoga kita selalu dan tetap menjadi domba-domba Kristus yang setia dan tekun mengikuti perintahnya. Dalam Minggu Panggilan ini, kita fokuskan doa kita untuk anak-anak muda agar mereka tergerak untuk menjadi imam dan biarawan-biarawati. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.